Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari channel PPS, Pengasuhan, Pendidikan, dan Sains. Kami akan membahas seputar pengasuhan atau parenting dan sains. Video pertama kami membahas tentang makna mendidik. Apa makna mendidik? Sebelum membahas tentang mendidik, mari kita memahami dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Maka, pendidikan memang harus direncanakan dengan optimal. Sebagai orang tua, kita seringkali lupa ada yang harus kita didik terlebih dahulu sebelum anak kita. Siapa yang harus kita didik terlebih dahulu? Seperti wasiat yang disampaikan Abu Bakar pada Umar, kita semestinya berhati-hati pada diri sendiri dengan mendidik diri kita sendiri sebelum mengurusi orang lain. Hal ini berlaku juga pada pendidikan di rumah tangga. Bagaimana jika kita belum siap menjadi orang tua? Kebanyakan dari kita menjalani proses pernikahan dan mempunyai anak begitu tiba-tiba. Tiba-tiba hadir seorang anak di antara kita. Banyak orang tua muda yang kebingungan untuk mengasuh anaknya. Saking sibuknya mengasuh seringkali lupa untuk mendidik anak. Tipsnya, kita harus mengakui ketidaksiapan diri kita mendidik anak kita. Kebanyakan istri berharap mendapatkan suami yang bisa membimbing dia dan anaknya dalam artian mendidik dan mengasuh. Tapi bagaimana jika ternyata suami juga belum siap menjadi orang tua? Tidak perlu saling menyalahkan dan saling menuntut. Seperti kita juga harus menerima keterbatasan diri, maka menerima keterbatasan suami, terutama dalam pengasuhan dan pendidikan keluarga, adalah tahap awal perbaikan. Apa langkah awal mendidik anak? Mulailah belajar apa yang harus kita ajarkan dan kita didik pada anak kita. Tentu, untuk mendidik anak ada banyak sekali bahasan yang perlu kita pelajari. Kita harus mempelajari tentang tumbuh kembang anak dalam hal fisik maupun non-fisik, lalu mempelajari tentang kesehatan anak. Selain itu, mempelajari stimulasi yang dapat mengembangkan potensi anak. Apa langkah selanjutnya mendidik anak? Menjadi orang tua ideal tentu saja tidak mudah. Banyak orang tua muda menjadi overwhelming dengan banjirnya informasi tentang mendidik anak, terutama jika mereka orang tua yang bekerja atau harus mengerjakan semua urusan rumah tangga sendirian. Maka memutuskan batasan minimal yang kita harus upayakan adalah hal yang prioritas. Kita tetap harus bisa membagi waktu dan menjalani peran sebagai diri sendiri, istri, orang tua, juga kewajiban sosial lainnya. Apa yang harus dilakukan orang pasangan sebagai orang tua? Kebanyakan istri mengeluh dengan keterlibatan suami yang sangat minimal dalam mengasuh dan mendidik anak. Tapi istri juga seringkali gagal memberikan kepercayaan pada suami. Maka menjalin kerjasama antara istri dan suami tentu sangatlah penting. Walaupun tidak mudah, suami dan istri harus terus mengupayakan bisa duduk bersama, membicarakan tentang kerjasama pengasuhan dan pendidikan anak. Karena itu adalah tujuan bersama yang ingin diraih. Jika keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan, dalam banyak situasi, keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan fokus pada apa yang belum bisa kita raih, tapi fokus pada apa yang telah kita usahakan. Hargai diri kita, pasangan kita, dan anak kita atas semua hal yang telah diusahakan bersama. Kecepatan berubah bisa jadi berbeda-beda, tapi percaya sama niat baik diri sendiri dan pasangan dan selalu melihat anak dari sisi positifnya. Karena pendidikan itu berlangsung seumur hidup,
terus mengevaluasi diri dan meningkatkan kualitas diri, harus selalu kita camkan. Mendidik diri dan semua yang ada di sekitar kita adalah tanggung jawab pribadi. Proses ini terus-menerus berlangsung seumur hidup kita. Tidak pernah ada kata cukup dalam hal pendidikan, maka teruslah berproses. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama nanti agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Terima kasih.